Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernandito Dian Pratama, NRP 3124510004 dari Prodi D3 Teknik Informatika PJJ. Di sini saya akan mendemokan hasil dari proyek saya, yaitu aplikasi kasir tapi menggunakan HPJS. Di sini saya menjadikan satu file di server.js. Nah, di sini saya membuat satu file lagi bernama .env yang fungsinya untuk menyimpan environment yang dibutuhkan untuk menjalankan file backend ini. Ada port ini untuk menjalankan aplikasi backendnya, lalu ini untuk connect ke database, yaitu karena saya menggunakan Postgre untuk DBMS nya. Di sini saya cocokkan sesuai Postgre nya, yang database yang ada di Postgre. Untuk database yang ada di Postgre, di sini saya membuat database dengan nama resto_db yang mempunyai 5 tabel, yaitu kategoris, keranjang, order, menu, pesanan, dan produk. Kelima tabel ini mempunyai fungsinya masing-masing, yaitu kategori untuk menyimpan data kategori, lalu ada keranjang, ini digunakan ketika user memesan makanan dan dimasukkan ke keranjang. Lalu ada order, menu, ini digunakan untuk melihat history dari setiap pembelian, setiap pesanan. Nah, untuk tabel pesanan ini untuk menyimpan pesanan ketika user itu mengklik bayar, maka otomatis akan tersimpan di tabel pesanan. Dan ada produk, ini untuk menyimpan data-data produk makanan. Nah, ini ada untuk koneksi ke Postgre, ya. Ini saya samakan dengan yang ada di sini. Nah, terus ininya asinnya ini juga saya samakan dengan yang di sini 5000. Jadi nanti aplikasi dari
backend ini akan berjalan di localhost 5000. Lalu ini ada untuk testing ke koneksi. Untuk testing ke koneksi, kalau berhasil akan memunculkan pesan connected to PostgreSQL. Jika tidak, maka akan muncul pesan error connecting to DB. Lalu ini untuk fungsi seed data, ini digunakan ketika database itu kosong, maka ini akan secara otomatis menginputkan data contoh untuk mengisi database yang kosong, untuk mengisi tabel yang kosong. Lalu ini untuk menjalankan sheet. Dan oh ya, sebelumnya ini database saya ini saya buat berdasarkan file db.json yang dari semester 2 lalu, yang proyeknya juga sama seperti ini, namun database-nya menggunakan JSON placeholder. Nah, ini untuk routingnya. Ini untuk membaca kategori produk, karena di sini ada 1, 2, dan 3, maka ini juga akan menampilkan 3 kategori yang ada di sini. Routing. Nah, ini get. Ini untuk menampilkan produk berdasarkan kategori yang sesuai. Lalu ini ada get untuk menampilkan produk berdasarkan ID ini, ID yang ini. Lalu ini ada get API.keranjang, sehingga kita bisa melihat isi dari keranjang kita, apakah kosong atau sudah ada isinya. Lalu ini untuk post ke keranjang, ini untuk mempost atau memasukkan produk yang ingin dipesan ke keranjang. Lalu ini ada put API keranjang, ini digunakan untuk mengupdate jumlah atau menambahkan keterangan yang ada di dalam tabel pesanan, di tabel keranjang, Lalu ini ada delete untuk menghapus pesanan jika kita pengen mendelete pesanan. Lalu ini ada metode get pesanan, ini untuk
menampilkan yang tadi dimasukkan ke keranjang oleh user ke dalam tabel pesanan. Lalu ini juga sama, pos pesanan. Lalu ini ada router check, yaitu get/hold di sini untuk menampilkan pesan kalau servernya itu berjalan dengan PostgreSQL. Lalu ini adalah API-nya untuk di sini ya. Sebelum itu saya tunjukkan ini adalah front end-nya. Jika database yang di sini itu belum dijalankan, maka masih tampil kosongan seperti ini. Selanjutnya kalau kita jalankan ininya, lalu npm run start. Nah, maka aplikasi backend yang dibuat sudah berjalan di localhost 5000 sesuai dengan yang tadi kita di sini, sesuai yang kita tuliskan di sini localhost 5000. Kalau kita ke localhost 5000, maka error ya, karena belum ada path untuk ke servernya. Kalau tadi dicontohkan get ini health, maka sebentar, misal kita ke path health, maka akan muncul pesan ini, server is running with PostgreSQL, sesuai dengan yang tadi di sini get health, maka akan muncul status oke dan pesan ini. Lalu kalau kita ke API kategori, maka akan muncul ini, ada ID 1 nama makanan, ID 2 nama minuman. Ini sama dengan yang ada di Postgre. Kalau kita cek, maka juga akan muncul seperti ini. Dan setelah kita jalankan aplikasi backendnya, maka otomatis front endnya yang di sini akan tampil menu-menunya. Nah, seperti ini. Ini kita bisa menambahkan pesanan ke sini.
misal kita tambahkan sate ayam, maka akan masuk ke tabel keranjang. Nasi rames. Nah, semisal kita pengen memesan minuman, kita tinggal klik tabel minuman, maka akan muncul produk dengan nama dengan kategori minuman. Misal kita pesan es teh, nah lalu cemilan juga sama, maka akan menampilkan produk dengan ID cemilan. Misal ini pangsit, maka ini yang di sini ini akan tersimpan di tabel keranjang. Kita cek. Nah, sesuai ya. Di sini ada ID, produk ID, jumlah, dan keterangannya masih kosong karena kita belum menambahkan keterangan. Dan ada timestamp. Ini untuk menyimpan waktu dimana kita masukkan produknya ke keranjang. Semisal kita pengen mengupdate jumlah dan menambahkan keterangan, misal es teh, misal jumlahnya kita tambah jadi 3 dan keterangannya misal kita tulis es sedikit, maka otomatis pesanan sudah terupdate. Begitu pula dengan yang di sini di tabel. Sebentar. Nah, ini sudah terupdate ya. Yang tadinya jumlahnya 1 sekarang jadi 3 dan ada keterangannya es sedikit. Semisal kita pengen menghapus pesanan, ya kita tinggal klik di sini lalu hapus pesanan, maka pangsit atau K08 ini akan terhapus seperti ini. Nah, terhapus. Lalu ketika kita klik bayar, maka akan ya muncul pesan sukses. Kalau kita kembali ke database, maka keranjang di sini akan menjadi kosong dan pesanannya tadi itu akan masuk ke tabel pesanan. Mana? Ini. Nah, bedanya tabel pesanan dan order menu adalah kalau tabel pesanan itu menyimpan dalam bentuk grup. Ya, seperti itulah. Jadi yang tampil di sini adalah total bayar dan ID pesanan. Kalau order menus, dia akan menampilkan
history pesanan yang tidak di di grup gitu. Jadi yang tersimpan di sini adalah per item seperti itu. Mungkin itu saja dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.